Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ulul Albab Channel yang akan membahas tentang isu-isu terkini yang berkaitan dengan dunia Islam dan juga akan mengabarkan tentang indahnya dan sempurnanya ajaran Islam dan juga akan menyampaikan bukti-bukti kebenaran agama Islam. Nah, sahabat-sahabat semuanya, di konten pertama ini kami ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu penting bagi sebagian umat Islam, khususnya yang pemahaman agamanya sudah mendalam, sudah benar, yaitu tentang pertanyaan apakah Allah perlu dibela. Pertanyaan tersebut penting untuk dibahas, khususnya bagi umat Islam yang pemahaman agamanya masih sangat kurang. Karena ada sebagian kelompok yang mengaku muslim lalu adem ayem saja ketika ada yang menista atau ada yang menghina agama Islam atau syiar-syiar Islam, tidak merasa tersinggung, apalagi marah. Nah, salah satu alasannya kata mereka karena Allah tidak perlu dibela. Bahkan mereka mencemooh, mengkerdilkan umat Islam yang tersinggung dan marah, lalu berusaha menuntut keadilan yang seakan-akan sedang sulit diperoleh atau diperjuangkan oleh umat Islam pada saat ini. Nah, padahal ada di dalam Al-Quran perintah untuk membela Allah atau agama Allah. Nah, sahabat-sahabat semuanya, orang-orang yang beriman dan setiap muslim yang mempelajari akidah, tauhid, mengetahui Asmaul Husna, nama-nama Allah Azza wa Jalla yang indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, yang maha tinggi. Nah, apabila mereka ditanya apakah Allah butuh pembelaan dari manusia ciptaannya, nah tentu orang yang beriman dan orang yang menggunakan akalnya akan menjawab Allah tidak perlu dibela. Nah, Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Nah, bahkan anak kecil sekalipun yang akalnya belum sempurna, sebagian besar mereka apabila diberikan pertanyaan seperti itu, mereka akan menjawab Allah tidak butuh pembelaan dari hamba-hambanya. Bahkan sesungguhnya tidak perlu dijelaskan pun, orang yang berakal pasti sudah memahaminya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha agung, maha mulia, dan menunjukkan kekuasaannya, keagungannya. Di antaranya sifat-sifat Allah yang menunjukkan keagungannya itu adalah Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Mutakabbir, yang maha memiliki kebesaran, lalu Al-Qawi, yang maha kuat, Al-Matin, yang maha kokoh, dan Al-Qadir, yang maha kuasa. Di dalam Al-Quran banyak ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi bagi orang yang berakal tidak perlu dijelaskan bahwa Allah tidak perlu dibela. Nah, lalu kenapa di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surat Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki kalian, meneguhkan kedudukan kalian. Nah, di antara makna menolong agama Allah di ayat tersebut menurut para ulama adalah berjihad, berperang melawan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Jadi tidak semua orang kafir harus diperangi, akan tapi yang memerangi umat Islam saja. Nah, sesuai dengan konteks ketika ayat tersebut diwahyukan, yaitu untuk memotivasi para sahabat di dalam berjihad di jalan Allah. Juga di antara maknanya adalah menegakkan hukum-hukum Allah serta menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Lalu berdakwah, mengajak untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau mencegah
kemungkaran. Nah, itu termasuk juga menolong agama Allah. Nah, sementara itu menghina ataupun mencela Allah dan juga agama Islam serta ajarannya adalah kemungkaran yang sangat besar yang harus dicegah dengan memberikan sanksi kepada pelakunya supaya tidak terulang kembali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman menolong agama Allah tentu bukan karena Allah butuh pertolongan hamba-hambanya. Bahkan seandainya seluruh manusia beriman dan taat kepada Allah, itu tidak akan menambah kekuasaannya, ya, karena Allah maha sempurna kekuasaannya. Begitu pula seandainya seluruh manusia kafir kepada Allah, ya, tidak beriman kepada Allah, sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memerintahkan untuk membela agamanya adalah sebagai ujian bagi kaum muslimin untuk membuktikan keimanannya dan kecintaannya kepada Allah dan agamanya dan agama Islam. Karena ketika seseorang muslim begitu mencintai Allah, mencintai Islam dan sangat menghormati dan memuliakannya, pasti hatinya akan tersakiti, akan marah, tersinggung ketika ada orang yang mencela atau menista agamanya yang begitu ia cintai dan ia muliakan. Sebagaimana orang yang mencintai orang tuanya atau anak dan istrinya, apabila ada orang yang menghina orang-orang yang dicintainya, tentu hatinya akan tersinggung, akan marah, bahkan akan melakukan apapun untuk membalas penghinaan tersebut. Nah, jadi seharusnya kita takut dan sedih ketika ada yang menghina agama kita, lalu hati kita tidak merasakan apa-apa, tidak tersinggung, tidak marah. Nah, jangan-jangan penyebabnya karena lemah dan tipisnya keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agama Islam. Lalu sahabat-sahabat semuanya, dan yang kedua, kenapa Allah memerintahkan kita agar menolong agamanya? Nah, Allah ingin memberikan kesempatan kepada umat Islam, khususnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan keutamaan serta pertolongan, kemudahan di dalam urusan di dunia dan di akhirat. Nah, sebagaimana firman Allah tadi di surat Muhammad ayat 7 tadi, in tansurullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Nah, akan menolong kita di dunia di dalam berjuang di jalan Allah, dan menolong kita di akhirat, ya, menolong kita di padang mahsyar, serta mengampuni dosa-dosa kita ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga meneguhkan kedudukan, meneguhkan kaki kita, menolong kita ketika menyeberangi sirat hingga dimudahkan masuk ke dalam surganya. Nah, itulah salah satu kelebihan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyempurnakan cahaya Islam, menyebarkan agama Islam menggunakan atau melalui dakwah, jihad, dan perjuangan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah menyebut umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat terbaik dibanding umat nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah, adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Kalian umat terbaik yang dilahirkan bagi manusia. Nah, kenapa disebut umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian menyeru, mengajak untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik, serta mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan juga beriman kepada Allah, ya, dengan keimanan yang benar berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat semuanya, nah itulah akibatnya ketika ada orang yang tidak tahu indahnya ajaran Islam, tidak pernah mempelajari Islam,
kemudian sok tahu mengomentari tentang Islam. Ya misalnya mengatakan, untuk apa membela Islam atau membela Allah? Bukankah Allah Maha Kuasa, tidak perlu dibela? Nah, lalu mereka menganggap bodoh umat Islam yang begitu besar girohnya, yang begitu marah ketika Islam dinista, dan juga begitu rajinnya membela, memperjuangkan Islam. Nah, padahal sesungguhnya merekalah yang bodoh, ya, yang tidak paham ya, makna membela agama Islam. Nah, itu saja yang bisa disampaikan di konten yang pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila dirasa bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.